Oke, terima kasih. Boleh saya persilakan Bapak, Ibu, Saudara boleh duduk. Oke, kita akan langsung masuk ke sesi yang kedua, discipling them with a plan and without plan. Oke, yang pertama adalah tanpa rencana. Dua-duanya tuh perlu gitu. Apa yang dimaksud dengan without plan? Jadi kita lihat di sini, sorry. Nanti setelah ini video boleh disiapin ya. Jadi life is our classroom ya. Kita punya kesempatan untuk kita bisa bicara dengan anak kita. Contoh misalnya kita membuat roti buat breakfast buat anak kita. Kita bisa bilang manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Lalu waktu kita lagi jalan-jalan traveling lihat burung, kita bisa bilang bahwa burung di udara aja Tuhan pelihara, apalagi hidup kita. Kemudian misalnya moms lagi setrika baju dedinya yang gede banget ya gitu ya. Wow, tapi Tuhan kita tuh besar banget loh yang akan menyertai dan melindungi kita. Jadi setiap momen kita bisa pakai untuk kita menaruh value. Kemudian ketika kita mau menanamkan value dan pengajaran, sekali lagi bukan di masa konflik ya. Bukan gini, sini papa mama mau mengajar. It's okay, tapi justru di dalam kehidupan ada banyak conversation yang dialog yang kita bisa menanamkan benih-benih dan value kepada anak-anak kita. Justru sebenarnya yang paling pas itu adalah waktu sebelum tidur ngobrol-ngobrol, waktu traveling, waktu lagi santai, waktu lagi makan, gunakan momen tersebut. Dan kalau misalnya kita ada pergumulan, ajak anak kita berdoa. Jadi waktu kita menghadapi pergumulan masalah, kita ajak yuk kita doa sama-sama. Nah ini menanamkan kepada anak-anak kita bahwa kita perlu mengandalkan Tuhan dan bicara sama Tuhan tuh kapanpun juga bisa. Jadi without plan ini kapanpun kita bisa gunakan waktu untuk menanamkan nilai buat anak-anak kita. Sekarang kita akan lihat video ya, yuk. Video yang pertama. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Go back where you came from. Go back where you came from. Oke, apa yang kita pelajari dari sini? Children see, children do. Oke, boleh minta ini ya. Jadi, sebelum kita ingin mengubah anak kita, kita yang perlu berubah terlebih dulu, betul ya? Kita juga perlu aware tentang diri kita, boleh? Oke, saya erase semuanya. Ops, oke. Ya, nggak apa-apa. Ya. Yang pertama, kita perlu aware, kita itu menerima warisan. Apa warisan itu? Legacy dari orang tua kita tuh apa saja. Kita kenali parents kita, behaviornya, lalu value-nya, kemudian juga habitnya, pola komunikasinya, pola konfliknya, apa yang dilakukan oleh orang tua kita. Kenali baik-baik, bukan untuk mencari kesalahan, bukan, tapi untuk kita lihat mereka, kita ini mirip sama orang tua kita. Coba suami istri, pasangannya mirip mertua nggak? Banget kan? Jadi
kalau kita ingin tahu diri kita, lihat baik-baik orang tua kita. Karena kita mewarisi sikap orang tua kita. Tes, oke. Lalu bagaimana kita berelasi dengan suami istri, cara kita bicara, cara kita marah, cara kita konflik, memaki, mengkritik, atau kita lakukan apapun kepada pasangan, sebenarnya kita mencontoh papa dan mama kita konflik seperti apa, tanpa sadar. Lalu bagaimana kita mendidik anak-anak kita, itu mostly kita tuh mencontoh orang tua mendidik kita, lalu kita lakukan kepada anak kita, atau sebaliknya 180 derajat. Jadi kalau kita dibesarkan orang tua yang otoriter, kemungkinan kita bisa menjadi otoriter juga. Atau kebalikannya jadi permisif, sulit untuk balance kalau kita nggak aware. Jadi perhatikan, bukan untuk mencari kesalahan, ada value yang baik kita lanjutkan, tetapi ada pola-pola bukan untuk menyalahkan karena versi orang tua pasti memberikan yang terbaik, tetapi kita perlu ada evaluasi juga. Misalnya orang tua mendidik kita suka membandingkan. Tanpa sadar nanti kita juga ke anak kita akan membanding-bandingkan juga loh. Kemudian orang tua kita juga misalnya ada cara tertentu suka mengkritik, menyalahkan, nanti kita juga lakukan itu. Jadi kita perlu aware ya, children see, children do. Tujuannya bukan untuk menyalahkan tapi untuk kita aware karena kita mewarisi. Oke, sampai di sini. Kemudian kita akan lanjut lagi. Boleh lanjut? Sekarang kita discipling behavior. Next, boleh. Tapi kayaknya saya perlu ini, boleh nggak ya? Ini belum muncul, belum terlihat. Ya. Boleh lihat di mana ya, di outline. Saya mau menulis. Kita coba ya. Kelihatan nggak? Udah ya. Oh, oke. Oke. Sekarang kita behavior. Oke. Yang pertama, kalau anak behaviornya negatif, jangan cepat-cepat disiplin. Jangan cepat-cepat langsung kita mau memodifikasi behaviornya, lalu menyalahkan, mengubahnya. Jangan. Karena apa? Behavior itu ibaratnya seperti pohon, buahnya. Tetapi kenapa muncul buah yang negatif, behavior yang negatif? Karena rootnya ada masalah. Apa saja? Yang pertama, kalau behavior anak negatif, yang pertama dicek, papa mamanya sering konflik atau enggak. Papa mama sering konflik atau enggak, itu yang pertama. Karena masalah anak, behaviornya negatif, nomor satu yang membuat anak itu damage behaviornya, itu karena relasi papa dan mama, konflik, tidak kompak, yang satu otoriter, yang satu permisif, bertengkar di depan anak, lalu value-nya beda, anak jadi bingung, kemudian anak jadi behaviornya negatif. Karena atmosfer di rumah kalau suami istri nggak sepakat dan konflik, itu membuat anak seperti pohon di dalam tanah yang jelek, lalu dia akan bertumbuh dengan perilaku yang negatif. Oke, nomor satu itu. Nomor dua, anak itu kan punya needs. Oke, saya hapus ya ini ya. Oke, boleh hapus. Yang nomor dua, anak itu punya needs. Boleh dilihat gambar yang tadi? Oke, di sini. Kita lihat yang pertama, oke, gambar yang di depan. Yes. Needs-nya apa aja di sini? Kebutuhan fisik. Oke, physical. Rasa aman, benar, secure. Apalagi di sini love, oke, love, self esteem. Oke, actualization. Yang kedua, kita lihat bisa jadi anak kita tuh behaviornya negatif karena ada needs yang defisit.
Jadi jangan cepat-cepat didisiplin, kamu tuh anak yang buruk, anak yang nakal. Contoh, misalnya kalau dia lapar kan dia jadi nangis kan, jadi cari perhatian. Bilang, kamu itu lapar, kalau lapar ngomong baik-baik. Jadi anak saya kalau lapar dia marah-marah. Tapi diajarin kalau lapar kamu ngomong, jangan marah-marah. Kalau nggak diajar sampai gede, sampai tua pun ada yang kalau lapar marah-marah. Oke, kan sebenarnya itu adalah belajar untuk menyampaikan needs. Karena nggak belajar menyampaikan needs, yang ada capek, lapar, marah-marah. Kalau capek ya tinggal tidur gitu. Tapi behaviornya kan jadi marah-marah. Oke. Kemudian kalau misalnya bisa juga anak kita behaviornya negatif karena dia tuh stres, nggak secure. Misal di sekolah tuntutannya tinggi, kemudian atau ada teman yang bully, ataupun misalnya dia stres dengan pergumulan hidupnya, tapi dia nggak bisa cerita, lalu dia jadinya tuh negatif, kemudian dia jadi marah-marah. Nah kalau anak kita marah-marah, jangan langsung ditaklukkan gitu loh. Jadi kan kita jadi bertengkar betul sama dia, tapi kita coba tanya apa yang membuat kamu marah, gimana perasaan kamu tuh di sekolah gimana. Jadi kita explore, bisa jadi dia lagi stres gitu, lagi stres. Jadi keluarnya tuh marah-marah gitu. Ataupun addiction, kalau misalnya dia main game atau addiction tertentu, pokoknya semua addiction. Itu root of the problemnya itu adalah dia lagi stres, atau dia lagi sedih, dia lagi marah, tapi dia tuh nggak bisa proses, dia nggak bisa proses. Ataupun dia juga lagi butuh perhatian. Jadi ada anak di sekolah nilainya bagus, lalu nilainya jelek, orang tuanya dipanggil, orang tuanya tuh mau marah, mau disiplin, dikirain anaknya tuh nggak taat. Tapi ternyata waktu dieksplor, biasanya setiap sore suka naik sepeda sama mamanya. Sejak itu mamanya sibuk nggak pernah naik sepeda, anaknya kurang perhatian. Anaknya pengen lagi naik sepeda tapi nggak bisa ngomong, jadi marah-marah. Sebenarnya solusinya adalah ya kasih spend waktu lagi sama anak. Tapi kalau kita nggak ngerti, iya main sepeda, ya spend waktu entah cara yang berbeda untuk spend waktu ngobrol-ngobrol, tapi jangan cepat-cepat langsung didisiplin, langsung dimarahin, kan jadi melukai ya. Jadi kita perlu tahu di balik behavior yang negatif sebenarnya rootnya apa. Kemudian juga anak itu kan perlu love ya, relationship, dipeluk, divalidasi, perlu waktu. Bisa jadi sebenarnya dia lagi cari perhatian tapi nggak bisa ngomongnya. Jadi negatif, marah-marah itu manifestasi dari needs-nya. Oke, dan juga nanti aktualisasi saya akan bahas berikutnya. Sampai di sini yang nomor 1 apa? Relasi suami istri. Yang kedua, cek tangki emosinya ya, terpenuhi atau tidak, defisit atau tidak. Oke, yang ketiga, barulah barulah kita kasih yang nomor 3, barulah kita kasih value, kemudian informasi, kemudian pokoknya teaching lah apapun. Kenapa ini penting? Karena kalau kita nggak mengisi tangki emosi dan tidak ada relasi, tidak ada waktu dengan anak, kita mau mengajar apapun itu nggak akan masuk. Seberapa kita ingin influence kepada anak kita, atau seberapa kita ingin influence kepada orang lain, dan orang yang kita pimpin, orang yang kita muridkan, itu nggak cuma kasih informasi, tapi bagaimana kita memberikan relasi dengan dia. Seberapa kita ingin semakin dalam influence, kita perlu ada relasi. Barulah yang ketiga, kita menanamkan value dan sebagainya. Baru yang keempat, disiplin. Jadi disiplin itu adalah disiplin behavior, itu adalah pastikan dulu papa mamanya sepakat. Yang kedua, pastikan ada relasi dengan mereka. Yang ketiga, pastikan kita sudah kasih value. Yang keempat, barulah disiplin. Kebanyakan nomor 1, 2, dan 3 kita skip, kemudian ada perilaku negatif, kita langsung disiplin. Disiplin bukanlah marah-marah. Disiplin bukanlah pelampiasan. Parents kalau kesal. Disiplin adalah bukan
hukuman, bukan loh hukuman, bukan punishment. Tapi disiplin adalah koreksi dengan memberikan konsekuensi. Ini beda. Jadi untuk disiplin 1, 2, 3 udah, kita udah kasih tahu dulu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Lalu ketika dilanggar, dikasih tahu, di remind, kamu tuh sudah langgar ini loh. Papa mama sudah kasih tahu, terus kamu langgar. Ketika di-remind lagi lalu dilanggar, barulah kasih konsekuensi. Bukan punishment. Papa mama hukum karena kamu gak taat, bukan. Karena ada hal yang kamu langgar, maka kamu mendapat konsekuensi. Konsekuensinya bisa macam-macam, misalnya di anak-anak kecil bisa times up ya. Terus ada kursi untuk disetrap gitu. Tapi dikasih tahu karena ini dilanggar, maka konsekuensinya kamu harus berdiri di sini sekian. Atau misalnya ada hak istimewa, misalnya main gamesnya di weekend diambil. Pokoknya dia harus merasa painful karena ada yang dilanggar sebagai bentuk konsekuensinya supaya dikoreksi. Tapi papa mama perlu sepakat. Kemudian perlu bilang, karena kamu melanggar, papa mama lakukan ini karena papa mama sayang sama kamu. Walaupun dia painful dan marah, tapi perlu bilang karena papa mama sayang dan kamu langgar. Ini untuk kebaikan kamu, itu perlu diinfo dan ada rekonsiliasi. Dan papa dan mama harus sepakat. Kalau yang satu boleh, satu nggak boleh, itu akan merusak anak. Jadi sepakat itu penting. Sehingga ketika anak didisiplin, bukan ancaman. Tahu ancaman? Kalau kamu nggak nurut, papa mama nggak sayang loh. Itu akan merusak anak. Nanti anak berpikir Tuhan juga seperti itu. Lalu juga bukan ancaman. Nanti kalau enggak papa mama disiplin ya, tapi tidak dilakukan. Cuman ngancem. Kalau cuman ngancem, anak akan belajar, paling cuman ancaman, papa mama nggak ngapa-ngapain dan akan semakin nggak nurut. Karena orang tua tidak konsisten. Anak belajar, jadi gini, ada aturan, dilanggar, dapat konsekuensi. Ketika dosa dilanggar, ada konsekuensinya. Tapi papa mama tetap sayang sama kamu. Walaupun kamu melanggar, papa mama tetap sayang. Tapi ini untuk kebaikan kamu karena ada kesepakatan yang dilanggar. Beda ya, kebanyakan kita bilang, kalau kamu langgar, papa mama gak sayang. Dan itu akan mempengaruhi image of God kepada anak-anak kita. Seumur hidup. Jadi anak perlu yakin, dia salah, dia fail, dia melanggar, papa mama tetap sayang. Tapi mengkoreksi apa yang kamu lakukan. Bukan menyalahkan orangnya, bukan bilang kamu nakal, kamu gak berguna, kamu gak nurut, kamu tuh anak yang tidak penurut, tapi papa mama tetap sayang, namun ada yang dilanggar, kamu dapat konsekuensi. Paham bedanya? Kalau tadi disiplin 0 sampai 5 tahun itu paling banyak disiplin, tapi bukan berarti SD dan teenagers tidak disiplin, bukan berarti tetap ada, tapi porsi terbanyak mendisiplin usia 0 sampai 5 tahun, 1 sampai 5 tahun. Kalau teenagers kita mau disiplin kita bisa, kalau benar-benar ada hal yang disepakati, yang benar-benar dilanggar, sudah sepakat, ada konsekuensinya, mereka juga setuju dengan konsekuensinya. Oke, bedakan antara dia karena kekanak-kanakan atau karena bebal melanggar. Kekanak-kanakan tuh gini, kalau dia lagi pegang, terus jatuh, ya udah, jangan didisiplin untuk itu. Kalau dia sekolah, dia udah belajar tapi nilai jelek, jangan dimarahin karena kan dia udah berusaha. Tetapi yang didisiplin adalah udah dikasih tahu tapi dilanggar, lalu di-remind, dilanggar lagi, kenakan disiplin, jangan ancaman, tapi lakukan. Lalu tetap bilang, papa mama tetap mengasihi kamu. Nah ini akan membentuk. Oke, ini discipling behavior ya. Jadi kalau misalnya ada perilaku negatif, jangan cepat-cepat disiplin, pastikan tadi relasi orang tua, kemudian emotional needs-nya, kemudian kita udah ajarin atau belum. Oh iya, kita perlu tanam value di sini. Kebanyakan orang tua lupa tanam value, begitu anak salah langsung dimarahin, betul? Oke. Lupa kasih tahu mana boleh, mana tidak. Begitu anak salah, kesel, langsung dimarahin. Apa dampaknya? Anak kan belum ngerti mana boleh, mana tidak boleh. Ini yang lupa, tanamkan ini boleh, ini tidak boleh. Begitu dilanggar, ada konsekuensi. Kalau enggak, anak itu bingung, tahu-tahu dimarahin, salah saya apa? Dan sepanjang hidup, dia akan merasa dirinya
akan salah, dan jadi takut salah. Oke, ini penting banget. Sekarang kita lanjut ya, sesudah discipling behavior, nah sekarang discipling emotion. Oke, saya hapus aja deh di sini. Oke. Semoga ini bisa dipahami. Sekarang emotion. Di sini menarik banget, PowerPoint-nya boleh. Nanti kita baru nulis-nulis lagi. Discipling emotion. Yes. Kalau kita mau anak kita emosinya dewasa, oke gini. Kita ini kan bertumbuh semakin dewasa, setuju ya? Kita kan terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Jadi secara fisik kan pasti kita tambah tua. Sampai umur dari baby sampai dengan jadi teenager, sampai dewasa, menikah, kita jadi semakin tua lah ya. Menjadi tua itu pasti, tapi belum tentu dewasa. Secara fisik menjadi dewasa dan menjadi tua, secara spiritual juga kita menjadi dewasa, teruskan belajar. Tetapi secara mental, baik mind and emotion, belum tentu kita dewasa. Ada banyak yang usianya sudah tua, gitu, dewasa, tapi secara emotion masih anak-anak. Misalnya, ciri-ciri anak-anak apa? Kalau nggak dapat sesuatu, dia marah kan, ngambek, tantrum. Ada nggak udah gede kalau nggak dapat sesuatu dia marah-marah? Anak itu nggak bisa delay gratification. Iya anak. Tapi orang dewasa gitu loh. Jadi waktu nggak dapat sesuatu dia marah-marah, dia drama queen kah, atau dia manipulatif, atau dia dia tanam sesuatu dengan guilty feeling. Kalau kamu nggak lakukan ini, kamu nggak sayang saya. Kemudian waktu didik anak menanamkan dengan guilt. Kalau kamu nggak lakukan ini, nanti Tuhan marah loh. Kalau kamu nggak lakukan ini, nanti papa mama nggak sayang kamu. Jadi menuntut ketaatan dengan menanamkan rasa bersalah. Dan itu akan membuat anak itu jadi memandang Tuhan tuh seperti itu. Itu manipulatif. Sebenarnya kan memaksakan keinginan kita diinginkan. Lalu ciri-ciri anak-anak itu kan nggak punya empati, nggak ngerti perasaan orang lain. Berapa banyak udah menikah pun nggak punya empati dan nggak ngerti orang lain tuh lagi bermasalah, lagi susah. Jadi itu kan belum tentu dewasa, tapi emotionnya dan pikirannya juga dewasa. Untuk kita memiliki anak yang dewasa secara emosi dan pikiran, kita orang tua perlu dewasa dulu secara emosi dan pikiran. Contohnya tadi, kalau misalnya kita lapar lalu kita marah-marah, kan kita seperti anak-anak kan ya gitu ya. Kalau kita capek marah-marah seperti anak-anak. Atau kalau kita marah sama bos, kita nggak bisa kelola emosi, yang ada kita marah-marah di rumah. Yang dimarahin siapa? Anak-anak. Kalau suami istri bertengkar, kita nggak bisa resolve, yang ada akhirnya anak-anak kena marah-marah. Nah itu contoh kan sebenarnya kedewasaan emosi, bisa solve ourselves ya. Jadi orang tua perlu, kalau orang tua dia stres, dia panik, tapi dia nggak bisa kelola emosinya, anak-anak juga nanti kalau stres, kalau panik dia juga jadi sama seperti orang tua, nggak bisa bagaimana mengatasi stresnya. Sehingga seseorang yang dewasa secara emosi, dia tahu kapan marah, dia tahu kapan sedih, dia bisa proses emosinya dengan sehat, lalu dia bisa ekspres emosinya dengan sehat juga. Ini penting karena kalau anak-anak emosinya tidak sehat, itu akan sangat mempengaruhi kehidupannya. Saya mau memberi contoh, ini. Belum tentu kita juga bisa memproses emosi sih. Ini adalah tangki emosi kita, tangki emosi ya, kita tuh punya. Kemudian dari kecil sampai sekarang kita kan mengalami berbagai pengalaman. Ada yang positif, ada yang negatif, setuju? Kalau kita mengalami pengalaman positif kita tuh happy, sukacita. Tapi kalau kita mengalami pengalaman negatif seperti kita diabaikan, kemudian orang tua sibuk, kemudian kita pernah konflik dan sebagainya, kita kan bisa sedih, kita bisa marah, bisa kecewa dan sebagainya. Bayangin dari kecil sampai hari ini, berapa banyak pengalaman negatif membuat kita marah, sedih, kecewa dan sebagainya. Sedih, sedih, kecewa, marah, terluka itu wajar karena kita punya emosi dan perasaan diberikan oleh Tuhan.
Tetapi kalau tidak diproses, jadi kata kuncinya proses, maka akan menumpuk, tambah penuh enggak? Penuh. Kalau penuh, space yang kosong tinggal berapa? Sedikit. Space yang kosong ini adalah kemampuan kita mengelola hari ini dan yang akan datang. Jadi kalau semakin penuh, di dalamnya banyak bagasi emosi yang dibawa. That's why ada trigger, overreaction, marah-marah. Ada sesuatu, gampang marah, gampang tersinggung. Siapa yang gampang tersinggung dan gampang marah-marah? Oke. Jadi apa-apa yang over dalam hidup kita itu adalah indikator kita punya tumpukan yang belum diselesaikan. Itu satu, overreaction. Lalu kalau ini negatif, membuat kita berpikir kepada diri sendiri juga jadi negatif. Saya bodoh, saya nggak bisa, saya jelek, saya nggak punya masa depan. Karena ini mempengaruhi cara kita berpikir. Lalu ini mempengaruhi perkataan perilaku kita. Bukankah apa yang kita lakukan berasal dari hati di Markus 7? Maka jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau kita punya sampah emosi, punya wound yang belum terselesaikan, orang yang terluka dalam hidupnya akan melukai orang lain, mengkritik, menyalahkan orang lain, merendahkan orang lain, menjelekan orang lain, mengambil keputusan yang negatif. Sehingga kalau ada perilaku negatif, baik di anak maupun di kita, ataupun orang yang kita bimbing, enggak langsung kita mau mengubah behaviornya, tapi kita cek, bisa jadi banyak negatif emotion yang menumpuk. Demikian juga kita. Sehingga hari ini kalau kita konflik, jangan salahkan pasangan, cek diri kita, jangan-jangan ini menumpuk. Ini benar. Kalau kita marah sama anak, gampang marah, bisa jadi kita menumpuk, pelampiasannya marah kepada anak. Jadi semua yang tidak terselesaikan, pelampiasannya adalah kepada relasi dan anak-anak. Jadi sebagai parents kita perlu ini ya. Lanjut, nanti baru how. Video boleh disiapin. Kalau semakin penuh, nah gini, kalau space yang kosong tinggal sedikit, bukankah Tuhan memberikan kreativitas yang baru, hikmat yang baru, selalu baru setiap pagi? Tapi kita nggak punya kapasitas untuk menampungnya karena penuh dengan sampah emosi. Lalu selama hidup kalau nggak pernah di clear up, ini akan menumpuk, bisa tambah penuh? Oke, kalau penuh over capacity? Kalau over capacity, tubuh kita tegang, menghasilkan hormon kortisol yang menjadi racun bagi kimiawi otak. Ketika kimiawi otak jadi nggak balance, disitulah isu mental health seperti kayak schizophrenia lah, bipolar lah, depression lah, pengen bunuh diri lah. Nggak bisa berpikir jernih karena kimiawi otaknya sudah tidak balance dan itu perlu dibawa ke psikiater, diobati. Tapi ini perlu di clear up. Sampai di sini. Dan kita ini ada bagian otak prefrontal cortex. Yuk kita di sini. Prefrontal cortex sama-sama untuk menganalisa, berpikir jernih, mengambil keputusan, kreativitas. Tapi ada bagian amigdala yang terkait dengan emotion. Kalau ini banjir, prefrontal cortexnya shutdown. Jadi keputusan kita hanya karena emotion, nggak bisa berpikir jernih, nggak bisa menganalisa dan sulit untuk kreatif. Jadi ini perlu di clear up. Dan selama nggak di clear up, sepanjang hidup menumpuk, panen rayanya usia 60 tahun ke atas. Semakin usia 60 tahun ke atas, mestinya kita semakin menjadi teladan, tapi ada yang semakin banyak bermasalah. Jadi ini perlu di clear up ya. Yes, but how? Pengen tahu caranya? Next. Oke, yes, but how? Oke. Next. Oh, sorry, saya yang di sini ya. Next, but. Nah, 4A, 1E. Jadi aware, accept, address, action, dan express. Sebenarnya sederhana. Kalau kita marah, kita perlu aware kita marah. Kan sering ditanya, kamu marah? Enggak marah. Gitu ya. Oh ini bener loh. Kamu marah? Enggak marah. Tapi nadanya aja udah tinggi.
Jadi gini, tahu nggak bedanya emotion and feeling? Emosi dan feeling dan perasaan. Emosi itu kalau kita mengalami pengalaman, itu emosi itu pasti ada. Jadi kalau kita dilukai, kita pasti sedih. Kalau dikecewakan, kita bisa marah, pasti. Kalau kehilangan, kita pasti sedih. Tetapi kalau feeling, kita itu bisa merasakan emosi yang ada di hati atau tidak bisa merasakan. Betul? Ada orang yang sudah numb, mati rasa. Kenapa? Karena dididik oleh orang tua menjadi mati rasa. Contoh, waktu nangis jangan cengeng. Waktu sedih jangan sedih. Waktu takut jangan takut. Nanti kamu tidak beriman. Akhirnya kalau kita mengalami sesuatu sedih enggak? Sedih, kehilangan sedih enggak? Sedih, emosinya sedih pasti ada. Tetapi kita mematikan perasaan kita untuk merasakan kesedihan menjadi mati rasa. Dan kalau mati rasa itu bahaya. Kita menjadi orang yang tidak punya perasaan. Oke, sampai di sini dulu, tunggu. Tenang dulu. Kalau kita tidak bisa mengenali emosi sendiri, apa yang kita rasakan, lagi marah, lagi sedih. Kalau kita nggak bisa mengenali emosi diri sendiri, tidak mungkin kita bisa memahami perasaan orang lain dan empati. Tidak mungkin. Makanya di dalam kehidupan kekristenan, kasih menjadi dingin, yang ada penghakiman, kemudian menyalahkan, bahkan kepada anak kita juga nggak bisa empati. Oke. Kalau kita nggak tahu kapan kita marah, sedih, kecewa, nggak bisa merasakan emosi, hampir dipastikan kita tidak bisa merasakan emosi bahagia, cinta, dan sukacita karena kita mati rasa. Waktu kita mati rasa, emosi ini masih ada, kemarahan masih ada, ini akan terus menumpuk, tidak akan pernah bisa diproses kalau kita tidak aware dengan emosi kita. Yang ada keputusan kita hanya didorong oleh emosi dan tidak berpikir jernih. That's why kenapa perilaku negatif udah tahu firman, tapi perilaku masih negatif bisa jadi banyak menumpuk. Masuk akal? Oke. Yes, but how? Itu dia. Oke, yang pertama aware dulu. Mulai merasakan apa? Aware. Lalu aware itu kasih nama emosinya. Jadi misalnya, saya di rumah udah mulai marah-marah nih, semua dimarahin. Manifestnya marah-marah. Tapi perlu explore loh. Sebenarnya saya marah sama siapa? Oh ternyata saya marah sama teman saya. Tapi saya nggak bisa proses, menumpuk. Jadi yang kena sasaran semua di rumah. Kita kesel sama bos, kita nggak proses. Bawa pulang ke rumah yang ada, di rumah semua kena marah. Itu akibat nggak proses emosi. Nanti anak kita karena nggak proses emosi, yang ada bullying orang lain. Kenapa anak pukul orang lain, bully orang lain? Karena bisa jadi dia menumpuk kemarahan, kesedihan, nggak diproses, manifestasinya perilaku negatif. Karena kan itu bersumber dari hati. Jadi perlu mengajar anak clear up, kita juga perlu duluan meng-clear up ya, kalau nggak kita marah-marah terus sama siapapun. Oke, sampai di sini aware, kenali. Saya merasa apa? Merasa apa? Kemudian accept, mengakui. Yes, saya lagi takut, saya lagi sedih. Itu perlu loh, mengakui. Biasanya kamu takut? Enggak takut. Kamu sedih? Enggak sedih. Padahal lagi sedih. Kalaupun kita bilang tidak sedih, sedihnya tetap ada enggak? Ada. Dan itu tidak berguna. Justru sedihnya tetap melekat dan tidak bisa diproses. Jadi perlu jujur sama diri sendiri dan jujur sama Tuhan. Oke, saya lagi sedih. Oke, terus address ya. Address, yaitu kita perlu tahu kalau saya sedih karena apa. Karena apa? Address. Baru action. Action itu artinya kalau kita mungkin terluka, kita perlu forgive. Dan juga express, menyampaikan emosi dengan sehat. Misal kalau kita mengajar kepada anak nih, anak kita lagi marah-marah. Biasanya kita ngomong apa? Jangan marah.
kita perlu ajarin gini, oh kamu lagi marah. Jadi anak ngerti, saya lagi marah. Itu mengajarkan emosi, kamu lagi marah. Terus tanya, address ya, kamu marah sama siapa? Nggak tahu. Anak kan bingung marah sama siapa. Sama mama? Enggak. Sama koko? Enggak. Sama papa? Enggak. Sama cici? Iya, sama cici. Oke, kamu marah sama cici, address nggak? Ketahuan. Kamu marah sama cici karena apa? Karena cici rusakin mainan. Oh, kamu marah sama cici karena cici rusakin mainan kamu. Begitu emosi dikenali, aware, diakui, iya saya marah. Accept ya, mengakui saya marah sama cici karena rusakin mainan. Langsung melted away. Wow, sederhana nggak? Sederhana. Jadi mengakui dan mengekspresikan saya marah sama cici karena rusakin mainan. Udah, it's okay. Langsung ininya melted away loh. Tapi kita nggak pernah belajar itu. Marah nggak apa-apa, tapi beda ekspresi. Dengan marah-marah, tendang-tendang, memaki-maki, beda loh. Marah tidak apa-apa, tapi ekspresi kemarahannya yang perlu berbeda. Contoh, kalau marah sama anak nih, anak udah diajarin, disuruh taruh sepatu di lemari, berkali-kali nggak bisa. Marah nggak? Marah. Nah, marahnya gimana ekspresinya? Atau kita gini, mama udah bilang berapa kali dikasih tahu kamu nggak pernah berubah, memang kamu anak yang nggak bisa berubah. Itu ekspresi kemarahan yang melukai. Itu betul loh, provokatif loh, kamu tuh ya nggak pernah bisa berubah. Oke. Tapi bisa dong bilang gini, sini. Mama marah dan kecewa karena kamu udah dikasih tahu tapi kamu masih lakukan itu. Masalahnya di mana? Kita perbaiki sama-sama. Beda nggak? Beda. Tapi mengekspresikan marah nggak? Iya, sama-sama. Contoh, suami saya nih, pelayanan. Karena sibuk pelayanan, saya jadi kesepian. Oke, ngomongnya bisa provokatif atau asertif. Sekali lagi, suami saya sibuk pelayanan, saya jadi emosinya apa? Kesepian. Tuh, oh ini menarik nih, emosinya marah. Tunggu. Jadi begini. Oke, begini ya. Boleh nggak gambar? Oh iya gambar ya, saya pindah ke gambar sebentar. Low baterai nih. Oke. Begini, sorry. Oke, bisa ya? Oke. Jadi gini. Ya. Mari dengarkan. Oke. Bisa jadi kita sedih, keluarnya marah-marah. Bisa jadi kita kesepian, keluarnya marah-marah. Bisa jadi kita takut, keluarnya marah-marah. Bisa jadi kita capek, keluarnya marah-marah. Ini kan bener ya? Ya. Oke. Emosi itu banyak loh. Ada sedih, ada cemas, ada capek, ada takut, ada khawatir, ada tersinggung gitu ya, ada kecewa, macam-macam kan? Tapi kita nggak tahu, nggak bisa identify emosi yang ada di hati kita karena nggak bisa feel our emotion. Yang keluar adalah marah-marah. Jadi kalau kita marah-marah, oke, kita perlu address di balik marah-marah itu sebenarnya ada apa? Orang yang cerdas emosi, dia bisa feel emosinya apa dan dia bisa address apa penyebabnya. Itu yang dinamakan orang cerdas dan dewasa emosi. Dan anak perlu diajar. Aduh, bunyi apa ya? I don't know loh. Oh, sorry. Oh, oke. Sorry. Alarm di Jakarta jam 6.30. Oke, maaf. Sampai di mana? Aduh, sampai di mana? Cerdas. Aduh.
Oh iya. Aduh, sebentar. Cerdas emosi. Oke. Sebentar. Oh, oke. Address. Oh iya. Suami saya pelayanan, saya kesepian. Lalu saya pengen mau dating sama dia. Oke. Saya merasa kesepian, saya kepengen apa? Dating. Beda begini. Kamu tuh ya selalu aja sibuk. Lebih pentingin pelayanan daripada saya. Memang pelayanan jauh lebih penting. Kamu memang gak sayang sama saya. Oke. Oke, itu mengekspresikan dengan provokatif. Oke. Tapi sebenarnya saya merasa apa? Kesepian. Pengen apa? Dating. Beda nggak dengan gini? Yang belakangan saya kesepian karena kamu banyak pelayanan. Saya pengen dating sama kamu. Boleh nggak kamu siapin waktu untuk dating sama saya di minggu depan atau 2 minggu lagi? Boleh nggak? Saya kepengen banget. Suami pasti jawab, boleh. Oke. 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 Beda nggak? Beda nggak ekspresinya? Tapi keinginannya sama nggak? Tapi cara menyampaikannya, ekspresinya yang satu provokatif, yang satu asertif. Sekarang kan ada yang suami istri, boleh tanya, saya ini provokatif atau asertif? Boleh tanya. Oke. Ya. It's okay. Saya juga provokatif, tapi yang penting kita hari ini sadar dan bertobat. Lalu kita perlu melatih diri supaya anak-anak juga akan belajar bagaimana mengelola emosi dan mengekspresikan emosi. Kalau kita lihat anak kita marah-marah, jangan marahin dia. Kemungkinan besar dia mencontoh kita yang marah-marah. Oke. Dan semua addiction. Jadi cara memproses ini ada yang memendam, dipendam, tampak luarnya baik-baik, tetapi menumpuk. Ada yang denial, kamu sedih? Enggak sedih, itu denial. Dan itu tetap menumpuk. Ada yang flight, enggak, lalu udah gitu mengalihkan. Makanya ada yang stres, lalu semakin banyak makan. Aduh, saya semakin stres, semakin banyak makan. Oh, itu karena menumpuk loh. Iya, menumpuk. Ada lagi yang semakin stres, tambah banyak nonton atau tambah banyak shopping, ada? Oh. Itu betul banget. Jadi kenapa anak-anak main game, kemudian, apalagi pria, cowok itu kan lebih banyak memendam ya, karena diajar jangan cengeng dan sebagainya, tapi nggak bisa cerita. Perempuan lebih ada teman cerita. That's why pornografi, perselingkuhan, lebih banyak cowok atau cewek? Cowok. Karena menyimpan, lalu mencari pelampiasannya di balik itu, di area-area perilaku seksual yang tidak sehat, karena tidak memproses emosi. Itu adalah literatur yang menuliskan seperti itu. Oke, jadi mari kita proses. Oh ya, salah satunya adalah actionnya itu kalau kita bisa punya teman sharing, teman ngobrol yang safe, jangan yang ember ya, apalagi yang empang atau samudra gitu ya. Sekali cerita satu gereja tahu. Jadi benar, kita kalau punya teman sharing, saling sharing. Orang yang trauma, kapankah dia mulai proses healing? Waktu dia bisa cerita kejadian dan juga mengekspresikan perasaannya, itu memulihkan. Dan kalau kita punya anak remaja atau punya orang yang kita bimbing, perilakunya negatif, daripada terus memberi nasihat, mereka juga udah tahu nggak boleh lakukan yang buruk, tapi kenapa tetap melakukan yang buruk? Bisa jadi ini menumpuk, lebih baik kita ajak mereka bicara, nanti di sesi yang ketiga ya, mereka proses emosinya, ketika regulasi emosinya stabil, behaviornya
berubah. Oke, jadi sampai di mana tadi? Udah selesai sih, apa? Aware, saya merasa apa? Mengakui di hadapan Tuhan, Tuhan saya marah, saya sedih karena siapa? Lalu kalau misalnya kita perlu ampuni, mengampuni, atau kalau kita perlu sharing, Yakobus 5 ayat 16, saling sharing dan mendoakan, maka kamu akan sembuh. Lalu kalau mau menyampaikan, mengekspresikan, ekspresikan dengan asertif, bukan provokatif. Kita lihat contoh anak-anak di sini video yang menyampaikan, mengekspresikan emosi dengan sehat. Oke, kita lihat ya. You did not make it no choice. So you hurt my feelings by not going outside. So that's why I didn't want to make this a small choice. You know, earlier I couldn't go outside, so I was still a little sad. Yeah, but that was a consequence. But after I was a little sad, I was a little bit upset. More than a little. More than a little upset? Yeah. We all get upset sometimes. Kita lihat We don't get mamsnya what we memberikan want all the validasi. time. Mama also don't. Papa also don't. But earlier I chose to be a tiny bit mad. But after a while I was okay. You're okay? Life is like that. We get upset, we get mad, we cry. That's emotions, Mama. That's emotions, I know. And then we feel better after we cry. Yep. You do even when you're upset or angry. Always different kinds of feelings. Oke, nah semoga ini menjadi contoh ya, mendidik anak-anak kita untuk mengekspresikan emosi dengan sehat. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah, di sini ada gambar, boleh? Jadi ini menarik sekali. Hiding from our emotion will not make them go away. Jadi jangan ditumpuk. Oke, terakhir secara cepat, ada dua lagi. Discipling mind. Nah ini mempengaruhi bagaimana kita melihat diri kita. Itu akan mempengaruhi bagaimana kita melihat orang lain dan juga melihat situasi. Sehingga yang terpenting adalah begini, bagaimana anak, kan mind itu bagaimana cara pandang anak melihat dirinya. Yang terpenting adalah anak itu perlu yakin, ini yang terpenting, anak itu perlu yakin dia dikasihi. Walaupun kamu salah, kamu tidak mencapai achievement, kamu itu tetap anak papa dan mama, papa mama tetap sayang. Itu perlu diucapkan berulang-ulang. Supaya apa? Waktu anak tahu dia dikasihi, dia tahu dia berharga. Dia tahu dia diterima tanpa syarat. Karena apa? Kalau dia merasa dia tidak dikasihi dan dia tidak diterima, kalau dia nakal, dia tidak disayang, maka dia menjadi anak yang boleh gambar segitiga tadi, gambar emotional needs. Oke, kita lihat di sini. Karena di sini. Oke. Waktu anak itu tidak mendapat emotional attachment. Saya diabaikan, saya orang yang diabaikan. Waktu anak tidak merasa disayang, berarti saya adalah orang yang tidak disayang. Waktu anak dibanding-bandingkan, anak itu akan tertanam, saya anak yang salah, saya anak yang tidak pernah bisa membahagiakan orang lain, lalu akan tertanam, saya anak yang tidak berguna. Kemudian anak itu jadi minder, saya tidak punya masa depan, saya ditolak, orang tidak menerima saya. Jadi mulai dari kita nih, kita tuh ada message apa yang kita dapat dari kecil terhadap diri kita. Mungkin orang tua sering bicara sesuatu tentang diri kita dapat message apa, dan itu menjadi cara pandang kepada diri kita sendiri. Oke, sampai di sini. Kalau kita tidak merasa disayang, maka kita akan menjadi anak
yang mencari kasih sayang untuk memenuhi emotional needs yang tidak didapat dari orang tua. Kalau kita misalnya merasa bahwa saya tidak berharga karena dikritik terus lalu merasa tidak berharga, itu kan cara pandang ya kepada diri sendiri. Saya tidak berharga karena sering dibilang kamu bodoh, kamu tidak berguna, jadi saya tidak berharga, saya tidak berharga, saya tidak berharga. Maka anak akan mencari penghargaan dari luar menjadi identitas dirinya. Nah, itu mempengaruhi. Jadi bagaimana anak memandang dirinya, saya dikasihi tanpa syarat, saya pribadi yang berharga, saya diterima oleh papa dan mama, itu cara pandang kepada diri sendiri. Nanti akan mempengaruhi bagaimana dia berelasi. Contoh, kalau kita nih sebagai anak tertolak, berarti kan kita anak yang tertolak, setuju? Ketika kita tertolak, kita akan mencari penerimaan dan jadi gampang tertolak. Lupa disalamin langsung tersinggung, ditolak gitu. Dan pentingnya gini, kalau kita nggak bisa menerima diri sendiri, kita tidak mungkin bisa menerima orang lain. Contoh, kalau kita nggak bisa menerima diri sendiri, lihat orang lain yang berhasil, iri hati, betul? Pengen jadi orang lain. Demikian juga anak-anak kita. Kalau anak kita tertanam bahwa kita tidak menerima dia nggak bisa terima diri sendiri, dia pengen jadi orang lain dan mudah iri hati dan tidak bisa lihat keunikan yang Tuhan taruh. Oke, kalau kita nggak bisa terima diri sendiri, kita nggak bisa lihat orang lain yang ada kelebihan. Dan nggak cuman itu, kita juga nggak bisa menerima orang lain yang ada kekurangan. Contoh, ketika kita bersahabat, teman itu kan ada kelebihan, ada kekurangan, setuju? Lihat kekurangan, kita nggak bisa terima. Kita pengen ubah dan paksa orang menjadi seperti yang saya inginkan. Dalam pernikahan juga, kan waktu kita menikah kita menerima kelebihan dan kekurangan. Kalau kita nggak bisa menerima diri sendiri, kita nggak mungkin terima pasangan satu paket yang ada. Kalau pasangan punya kekurangan, kita berusaha mengubah dia menjadi seperti yang saya inginkan. Itu adalah ciri-ciri yang tidak dewasa. Oke, satu, ini penting banget. Anak-anak itu kan senang berimajinasi, makanya ke Disneyland, karena senang berimajinasi. Waktu kita menikah, kita ingin mengubah pasangan, sebenarnya kita sedang hidup dalam imajinasi. Dan itu adalah bukti kita tidak dewasa secara emosi dan pikiran. Karena kalau seseorang yang dewasa, dia tidak akan menuntut orang lain berubah seperti yang dia inginkan. Tapi orang yang dewasa, dia bisa menerima satu paket, ada kelebihan dan kekurangan. Dia juga tahu dirinya ada kelebihan dan kekurangan. Ketika dia tahu kekurangannya dia belajar minta bantuan, belajar berkolaborasi, belajar bekerja sama. Bukankah itu satu karakter yang perlu dibangun? Dan kebanyakan di dalam pernikahan, kenapa konflik? Karena sebenarnya ada emotional needs yang defisit. Ketika dia tidak bisa handle dirinya, dia akan menuntut pasangan dan anak-anaknya memenuhi emotional needs yang defisit. Kenapa orang tua cemas anaknya nilainya buruk? Karena menjadikan anak sebagai sumber kebanggaan dan identitas diri. Jadi anak menjadi sumber identitas diri dan itu mengabuse anak. Nah, that's why bagaimana relasi dengan orang tua itu akan mempengaruhi pola pikir anak juga. Oke, yang terakhir 2 menit lagi ya, 2 menit lagi. Oke, boleh next langsung ke yang tadi mindset. Yes, di sini. Kita juga perlu mengajar anak antara growth mindset and fixed mindset. Contoh, misalnya kita cek diri kita juga. Kan dalam hidup ini kita akan menghadapi challenge, failure, criticism, new method, effort, and success of others. Misal contoh, bedanya growth mindset and fixed mindset. Kita tuh mau memulai bisnis yang baru, contoh ya, mau memulai bisnis yang baru. Oke lah, moms lah ya, moms. Mau memulai bisnis catering, misalnya, mau memulai bisnis catering. Kalau dia fixed mindset,
ah udahlah, saya udah tua, nggak mungkin bisa bisnis, nggak usahlah bisnis. Itu fixed mindset loh. Mana mungkin. Tapi kalau growth mindset, oh walaupun saya belum bisa, tapi saya bisa coba. Dan ini kesempatan, growth mindset. Oke. Lalu mulailah berbisnis catering. Ketika menjalankan bisnis catering, lalu gagal. Ada orang kritik. Kalau fixed mindset, dia akan bilang gini, tuh kan saya memang gak bisa. Saya gagal, gak mungkin saya bisnis catering. Tapi kalau yang growth mindset, dikritik orang, makanannya kurang enak, packagingnya kurang bagus. Kalau growth mindset, dia justru, oh itu input buat saya belajar lebih lagi. Kemudian dia bisa telepon customernya, kurang bagusnya di mana, packagingnya yang kurang bagus di mana, makanannya kurang asin yang mana. Lalu dia akan improve, beda nggak? Yang satu langsung bilang, udah nggak mungkin. Oke. Lalu ketika menghadapi kritik, langsung misalnya teman-temannya kritik, kamu mah nggak, kamu sekarang waktunya sibuk karena kamu udah bisnis. Kalau fixed mindset, tuh kan nggak ada yang dukung saya, semua nggak dukung saya bisnis. Tapi kalau growth mindset, oh berarti teman-teman perlu waktu untuk hangout. Saya akan atur time management saya supaya saya bisa balance, atur waktu dengan keluarga dan teman-teman. Beda nggak? Beda. Tapi ini perlu diajar loh di dalam setiap musim kehidupan. Tapi kita cek diri kita juga, kita fixed mindset atau growth mindset. Lalu ada metode yang baru. Misalnya kita jual catering pakai brosur. Sekarang pakai sosial media, pakai Instagram. Kalau fixed mindset, udahlah saya gaptek, udahlah nggak perlu lah. Itu fixed mindset loh, nggak mau perubahan. Tapi kalau growth mindset, oke, walaupun saya nggak bisa sosial media ataupun gaptek, saya akan coba. Kan saya jadi kapasitasnya kan diperluas. Ini beda. Nah, pola-pola ini yang kita perlu ajar kepada anak kita. Lalu effort, apalagi anak-anak muda sekarang. Sorry. Baru coba yang susah. Nggak mau susah. Terus udah gitu, aduh gara-gara urus catering, saya tidurnya malam, lembur, kemudian capek. Udahlah nggak cocok lah buat saya, buat apa capek. Itu fixed mindset. Tetapi kalau growth mindset, walaupun kita menghadapi tantangan, walaupun susah, itu adalah, percaya itu adalah bagian dari proses. Ini yang kita perlu tanam ke anak-anak kita. Karena nanti kalau kerja ada masalah, ada proses, ini nggak cocok buat saya, pindah lagi, ini nggak cocok buat saya, pindah lagi. Itu fixed mindset loh. Terus kalau lihat orang lain yang sukses, wah dia usaha catering baru mulai tapi udah lebih sukses. Tuh kan, Tuhan gak sayang sama saya nggak mungkin berhasil, dia lebih jago. Itu fixed mindset. Kalau growth mindset, oke, melalui orang lain saya akan belajar untuk bertumbuh. Demikian, jadi discipling what? Behavior, emotion, dan mind. Oke, dengan demikian selesai sesi yang kedua. Kita akan masuk dalam grup ya. Di sini sharingkan 2 rencana yang akan Anda lakukan terkait dengan topik ini. Boleh memilih antara discipling emotion, mind, or behavior. Mana yang benar-benar menjadi insight buat kita yang ingin kita lakukan berbeda. Semoga bermanfaat ya. Silakan bagi kelompok. Tuhan Yesus memberkati. Who's blessed with the message? Yeah.